Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nasrullah, mahasiswa D3 Otomotif dan Alat Berat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Angkatan 2023, yang sekarang sedang melaksanakan on the job training di UT Set Satui. Teman-teman, saya bersama mekanik dari UT Set Satui, yaitu Bapak Heri. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Handoko, mekanik di Set Satui. Mungkin boleh diceritakan pengalaman Bapak selama di UT ini. Pengalaman maksudnya Bapak sudah kemana aja, terus dari di sini dari tahun berapa? Boleh Kak? Oke, mulai masuk duty di tahun 2005. Selanjutnya saya penerimaan Jakarta mutasi ke area Kalimantan dari tahun 2005 ke Batu Kaca, Sangatta, Ngalor, Tanjung Redep, Bontang, dan terakhir di Satui. Untuk bersawah berkarya saya di UT itu sudah 21 tahun, sehingga lumayan cukup berkesan lah bekerja di perusahaan ini. Oke teman-teman, jadi Pak Heri ini sudah malang melintang ya di dunia alat berat, ya sudah bergabung dengan UT di tahun 2005 dan juga sudah banyak pengalamannya di UT sampai sudah berkeliling lah Pak ya di daerah Kalimantan. Ya. Oke, mungkin teman-teman, jadi di wawancara kali ini kita akan bertanya kepada Pak Heri ini selaku mekanik dari UT, ya juga salah satu pembimbing saya selama OJT di UT Set 1 ini. Jadi bagaimana beliau melihat saya mahasiswa selama on the job training di UT Set 1 ini. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaannya Pak, kita jargon terlebih dahulu biar lebih semangat dan lebih rileks aja gitu ya Pak. Siap. Karena mungkin kita akan membahas beberapa pertanyaan, jadi agak lumayan. Oke, jadi mungkin saya pimpin ya Pak ya. Siap. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Spirit Duty, moving as one. Greater Satui, bersyukur, sehat, selamat, semangat. Oke teman-teman, mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam pekerjaan teknis. Jadi Pak Heri menilai saya selama OJT di sini keterlibatannya di dalam hal teknis itu seperti apa gitu. Oke ya Mas Nabil, selama Anda bekerja di sini atau OJT di sini bekerja, saya sudah mencoba melibatkan sampean langsung ke perawatan unit dengan cara melakukan program install, servis maupun troubleshooting. Di situ Anda belajar secara langsung kepada mekanik dan pasti mendapatkan pengalaman yang sangat membantu, yang kiranya bisa Mas Nabil aplikasikan kepada jenjang berikutnya. Mungkin ya Pak ya. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mempelajari sistem alat berat. Jadi Pak Heri memandang saya selama di sini tuh, selama OJT di sini dalam mempelajari sistem alat berat itu seperti apa gitu. Oke, kalau saya dari kacamata saya, Mas Nabil itu sedang belajar, sehingga saat proses OJT itu kan sudah mendapatkan ilmu dari kuliah, sehingga di sini langsung mempraktekkan di mana Mas Nabil mempraktekkan tentang teori mekanikal, kelistrikan, hidrolik ya kan secara langsung. Dan itu saya melihat Mas Nabil itu cukup mampu untuk menghadapi tantangan kedepannya
sehingga bekal-bekal yang sudah dapat Mas Nabil dapat di kuliah maupun di OJT secara langsung itu akan bisa menyelesaikan proyek-proyek mendatang yang akan diberikan kepada Mas Nabil entah di keseharian ataupun di kerjaan Mas Nabil nantinya. Oke. Jadi mungkin maksud Pak Heri adalah kami sebagai mahasiswa adalah seorang pembelajar itu Pak ya. Tidak mungkin langsung expert di sistem alat berat, tapi lambat laun kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi untuk kedepannya kita bisa terus belajar apa yang kita dapatkan selama OJT di sini gitu. Siap. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kerja, adaptasi dan problem solving mahasiswa selama OJT? Jadi Pak Heri memandang saya selama di sini sikapnya seperti apa? Apakah baik, kurang baik, apa kurang ajar gitu. Terus adaptasinya seperti apa? Apakah cepat, lambat, atau sedang-sedang aja? Dan problem solvingnya seperti apa gitu. Jadi dalam proses penyelesaian masalah itu apakah dapat dilibatkan dalam penyelesaian masalah di pekerjaan? Apakah seperti apa gitu? Oke. Sikap Mas Nabil selama OJT di sini, selama kita berinteraksi, salut saya karena Mas Nabil selain mempunyai kepintaran, tapi mempunyai yang utama adalah adab. Manusia orang berilmu itu nggak ada punya adab yang menjadi apa-apa, ya kan? Iya. Kalau masalah sikap, saya akuin bagus. Terus kalau masalah adaptasi dengan kesini balik lagi karena sikapnya Mas Nabil bisa membaur di mana-mana, adaptasi dengan teman-teman baru pun lebih mudah karena komunikasi yang baik adalah cara penyampaian yang baik juga. Oke. Selanjutnya kalau masalah problem solving, dengan adanya sudah sikap yang baik, penyampaian yang baik dari segi komunikasi, adapun masalah di kemudian hari, adapun masalah di tugas yang diberikan ke Mas Nabil, selama ini saya lihat berjalan dengan baik karena contoh hal banyak proyek-proyek kan yang saya berikan, dimana walaupun saya dalam keadaan tinggi emosi lah, tapi Mas Nabil tetap bisa mengontrol sikapnya Mas Nabil. Banyak opsi yang Mas Nabil tempuh dengan mengingatkan saya, opsi A, opsi B, opsi C, dan di situ yang menjadi point of view-nya atau value-nya view-nya Mas Nabil selama di sini. Berarti anak ini sudah sikapnya bagus, dalam adaptasinya bagus juga, problem solving atau mempunyai masalah saya rasa ya cukup sangat bagus sekali. Dan itu balik lagi kunci darinya Mas Nabil di situ ya, tolong dijaga dan dipertahankan. Mempertahankan lebih sulit daripada mencapai. Ya. Siap Pak. Oke, jadi itu jawaban dari Pak Heri ya. Jadi saya agak tersanjung sedikit ini karena kayaknya dipuji-puji terus jadi kayaknya. Curious bisa. Tapi betul, bukan hanya on camera, tapi saya salut. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih masukan dari Pak Heri untuk pengembangan saya selama OJT di sini gitu. Jadi apa yang Pak Heri kasih saran kepada saya agar kedepannya bisa lebih baik lagi? Apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dipertahankan? Mungkin ini ya, dalam proses berpikir penerimaan tugas pasti akan ada tantangan yang kompleks ya. Jadinya entah nanti Mas Nabil mempunyai usaha sendiri, bekerja pada perusahaan yang notabene proyek yang lebih besar dari set sini, akan ada banyak
minta coba yang perlu ditingkatkan di Mas Nabil adalah perbanyak opsi untuk disampaikan kepada superior ataupun tim. Contoh proyek kita yang tentang, kebetulan saya punya banyak proyek untuk Mas Nabil ya, di mana salah satu proyek unggulannya adalah digitalisasi. Nah, dalam setiap kita berproses selama ini ini ya, tentang membuat dalam sebuah proyek ini, saya yang tingkatkan Mas Nabil memberikan opsi itu jangan cuma 2, sampaikan 3, 4, karena semakin banyak kita memberikan sebuah pilihan akan mempermudah tim yang akan contohnya Mas Nabil jadi atasan, timnya Mas Nabil bisa lebih banyak pikirannya terbuka. Kalau ke atasan, Mas Nabil akan mempermudah sebuah keputusan yang ujung-ujungnya adalah pengarahan kepada opininya Mas Nabil. Mungkin itu peningkatannya, tapi overall saya yakin kok dengan sistem kerja Mas Nabil sekarang, dengan habit Mas Nabil sekarang, saya yakin apapun challenge-nya yang ke depan, entah Mas Nabil bekerja pada tim sendiri atau bekerja pada tim orang lain, saya yakin Mas Nabil bisa mengarungi seperti kapal kita ini di Setuil, mampu menerjang ombak apapun. Cuma jangan pernah, boleh kita bergerak lambat, tapi jangan pernah berhenti. Sebisa mungkin berikan deadline, target, karena itu yang menjadi tolak ukur kita untuk lebih ekstra lagi, lebih kuat lagi, effort. Akhirnya dari hasil semua hal yang saya sampaikan tadi, apa sih intinya? Value, nilai dari Mas Nabil, karakter dari Mas Nabil yang nggak bisa ditiru oleh orang lain. Oke. Pemimpin kalau saat punya tim sendiri pantang, jadi garda terdepan. Saat ikut orang lain, jadilah leader yang baik. Ya, sepintar apapun orang, nggak punya sikap tanggung jawab maupun pemberani, dia akan dipandang rendah oleh orang lain dan tidak dipercaya oleh orang lain. Jangan sepelekan tentang amanah dan marwah ya. Hal itu yang membuat kita tumbuhan menjadi lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih Pak Heri jawabannya. Jadi kalau misalkan saya rangkum, jadi maksud Pak Heri adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa memberikan opsi-opsi terbaik agar dalam penyelesaian masalah gitu ya Pak, kita baik dari mekanik ataupun dari superior dapat melihat lebih jauh tentang bagaimana persoalan itu dapat diselesaikan. Dan selanjutnya bagaimana kita sebagai mahasiswa mempersiapkan diri, yaitu dengan membangun karakter ya Pak ya. Membangun karakter dan juga tidak berpuas diri dalam segala sesuatu. Betul. Mungkin terakhir Pak, jadi kan saya ini angkatan 2023. Mungkin nanti kan adik saya siapa tahu nanti kan akan OJT lagi, mungkin bisa jadi di tempat ini atau di UT lain. Nah mungkin boleh saya minta pesan kepada Bapak untuk adik-adik saya angkatan 2024, mungkin jadi apa yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan OJT gitu Pak? Kuatkan mental. Itu pertama teman-teman. Karena laki-laki itu pantang tulang tulung. Karena laki-laki tulang tulung. Jangan pantang menyerah. Dimanapun jangan. Kalau kalian datang ke sini atau di tempat lain, yang pertama kali kalian hadapi adalah mental. Apapun itu kondisinya. Area jauh dari rumah, area jauh dari lingkungan yang ramai. Kalau mental kalian kuat, dimanapun kalian
ditempatkan dimanapun tantangan yang ada gampang gitu. Karena dengan jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kalau mentalnya sudah down, pasti akan sudah nggak kuat menghadapi apapun. Berpengaruh ke semuanya. Berpengaruh ke semua mental. Oke. Itu jadi teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nanti akan melaksanakan on the job training di sini ataupun di tempat lain, jadi yang pertama teman-teman harus menguatkan mental ya Pak Heri ya. Karena mental bisa mempengaruhi semuanya. Teman-teman boleh pintar tapi mentalnya gak kuat, langsung hilang semuanya seketika. Oke teman-teman, jadi mungkin saya berterima kasih kepada Pak Heri yang sudah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak sebagai tugas selama saya on the job training di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama saya OJT di sini. Mungkin cukup sekian di wawancara kali ini. Terima kasih banyak Pak Heri sudah meluangkan waktunya. Mungkin sebelum kita tutup lagi, kita jargon lagi kali Pak. Siap. Biar teman-teman lebih ingat lagi nanti jargon kita. Lebih mendunia lagi jargon kita. Oke, saya pimpin ya. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Spirit Youth moving as one. Kriter Satui bersyukur sehat, selamat, semangat. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan di like YouTube channel Mekanik Abal-Abal, YouTube-nya beliau, dan juga jangan lupa di subscribe dan like video ini yang nanti akan disampaikan di YouTube channel D3 Otomotif dan Alat Berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.